Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam cahaya batin. Dohir berguna, batin bercahaya. Salam pas seduluran. Semoga sedulur cahaya batin dan pemirsa channel Arifin dimanapun panjenengan berada, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa sholawat dan salam tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dan semoga kita semua, khususnya sedulur cahaya batin dan pemirsa yang beragama muslim, semoga kita semua diakui sebagai umatnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali di channel YouTube Arifin bersama saya Muhammad Samsul Arifin, pendiri Cahaya Batin atau founder Cahaya Batin. Melanjutkan pembahasan setelah video pertama terkait dengan keilmuan. Ini melanjutkan profil kemarin. Nah, ini kami sampaikan rinciannya ya, bahwa yang kami ajarkan ada keilmuan kasepuhan, kesepuhan tingkat dasar, kasepuhan tingkat guru, lalu keilmuan tibun nabawi, keilmuan pengobatan tradisional dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas yang kaitannya dengan keilmuan kasepuhan atau ilmu kasepuhan. Kalau di sebagian orang mungkin belum familiar, nah, tapi kalau berbicara dengan kalimat kebatinan, maka orang nyambung ya, banyak yang sudah paham. Akan tetapi sebenarnya berbeda ya, sama-sama ilmu batin ya, sama-sama ilmu batin, akan tetapi di sini kasepuhan kebatinan berbeda ya. Perbedaannya apa ya, memang lebih familiar kebatinan ya, tidak masalah kan. Akan tetapi ketika keilmuan kebatinan ya, pengertiannya keilmuan yang menggunakan batin atau mengandalkan kekuatan batin yang terdalam ya, kekuatan seseorang. Nah, istilahnya murni kekuatan batin ya, kekuatan batin yang paling dalam ya. Kalau kasepuhan adalah keilmuan yang mengandalkan ya, mengandalkan kekuatan dari yang maha tunggal, yang maha welas asih, yang maha kuasa ya, mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi digabungkan kekuatan batin dan kekuatan Tuhan. Lebih kita sandarkan kepada Sang Yang Tunggal ya, Sang Maha Tunggal. Sang Maha Tunggal yaitu Tuhan ya, di sini. Ada iklan ya, iklan karena kita sedang di luar markas Cahaya Batin.
Ini baru sempat bikin video kelanjutan dari kemarin. Keilmuan kasepuan yang dipelajari, bagaimana sih caranya? Ya, sebetulnya keilmuan yang sangat simpel. Untuk menguasai keilmuan kasepuan ini ternyata tidak perlu borampe yang banyak, yang jelimet. Cukup dengan kita duduk pasrah dalam keheningan, ya, kita pasrahkan pada Gusti Allah, maka itu semua sudah bisa. Ya, jadi tanpa menggunakan wirid, tanpa menggunakan puasa, tanpa menggunakan bantuan kodam ataupun lainnya, cukup kita dengan bahasa kerennya itu meditasi, ya, meditasi pasrah atau meditasi patiraga. Ya, yang dimaksud patiraga ini mengistirahatkan, ya, mengistirahatkan raga ini, mengistirahatkan raga, mengaktifkan sisi batin kita. Ya, ada lahir, ada batin. Kalau lahir yang ada dalam diri kita ini yaitu berupa fisik, ya. Kalau batin yang berupa non fisik ada di dalam diri kita tapi tidak terlihat, dan itu bisa dirasakan, ya, bisa dirasakan. Kalau panjenengan sering mendengar sukma, nah, itu yang kita aktifkan, ya, itu yang kita aktifkan. Maka ketika sukma itu sudah aktif, ya, dalam rangka kita bersyukur kepada Gusti Allah, kita mempelajari keilmuan ini, lalu duduk bermeditasi pasrah kepada Gusti Allah, maka ketika sukma itu aktif, itu bisa kita manfaatkan untuk menolong orang, ya. Karena sukma itu sifatnya gaib, maka yang gaib itu bisa melihat gaib, ya. Jadi nanti jangan salah paham, oh ini bisa lihat gaib karena ditumpangi, ya, ditumpangi jin atau makhluk atau apapun lah versinya. Ya, di sini kita mengoptimalkan itu untuk jasa tertolong, untuk menolong orang lain, ya. Maka dengan aktifnya sukma itu kita bisa menguasai materi-materi yang ada di cahaya batin, insya Allah, ya. Lah, materinya apa? Spesialisasinya apa? Di sini ada terawang, teropong, ya, raga sukma, dan masih banyak lagi, ya. Terawang berarti kita melihat sisi gaib dari jarak dekat, ya. Kita melihat ini, misalkan ada pusaka, nah, kita lihat dengan kita hening, ya, dengan kita masuk kondisi hening sebentar. Nah, ini terawang, melihat dengan jarak pendek, ya, jarak dekat. Nah, kalau teropong kita jarak jauh, rumah sedulur yang ada di Papua atau ada di luar dari jangkauan kita, apakah bisa? Insya Allah bisa, ya. Dan masih banyak lagi, nanti akan kami tulis di deskripsi kaitan keilmuan yang dipelajari di tingkat dasar, ya. Jadi ini merupakan bentuk wujud syukur kita kepada Gusti Allah, dianugerahi sisi lahiriah dan sisi batinnya, ya.
bahasanya keren ya. Sisi batin dan sisi lahir dan sisi batin. Nah, kalau kita optimalkan semua ya, lahir dan batin, dohir dan batin ya, untuk kepentingan kebaikan ya, untuk kepentingan kemanfaatan ya, insya Allah ini sudah sesuai dengan sabda Kanjeng Nabi begitu. Khairunas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama, seperti itu. Terus untuk keilmuan tingkat guru ya, di sini keilmuan tingkat guru bukan berarti sudah tidak belajar lagi. Maksud dari keilmuan tingkat guru di sini akan lebih detail ya, untuk penanganan permasalahan di masyarakat ya, itu permasalahannya lebih bervariasi ya, maka perlu adanya materi-materi tambahan yang lebih dalam ya, yang lebih dalam. Dan ketika untuk sedulur yang berminat untuk mengajarkan, kalau sudah tingkat guru, insya Allah sudah bisa mengajarkan kepada calon murid atau sedulur lain, seperti itu ya. Materi-materinya kaitannya tentang apa saja? Kaitannya tentang contoh solusi yang banyak di masyarakat, masalah yang banyak di masyarakat ya, keharmonisan rumah tangga. Maka tugas kita sebagai praktisi, sebagai jasa tertulung, maka kita rukunkan ya, karena Tuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala ya tidak menyukai perceraian. Maka dari itu keilmuan ini ya perlu kita pelajari dan kita amalkan ya, untuk merukunkan kembali keharmonisan rumah tangga ya, membantu orang mengikhtiari jodoh. Ini orang, kita punya teman jomblo terus kasihan ya, kita bantu mengikhtiari ya. Mintanya kepada siapa? Kepada Gusti Allah, kepada Tuhan ya. Dan keilmuan ini untuk semua kepercayaan, untuk semua agama. Karena keilmuan sepuh ini keilmuan universal ya, keilmuan menyeluruh. Jadi semua kalangan, golongan kepercayaan bisa mempelajarinya ya. Kasus pencurian ya, kasus pencurian ini ya, diikhtiari ya, kita membantu tugas dari keamanan ya, orang yang berkecimpung di dunia keamanan, kita bisa membantunya. Alhamdulillah kalau Gusti Allah menghendaki dan itu bisa, itu satu kebahagiaan kita ya. Semua kita pasrahkan pada Gusti Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Untuk keilmuan-keilmuan yang lain akan kami sampaikan di video selanjutnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Adapun kekurangan itu datangnya dari diri saya ya, dan kelebihan itu datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.